Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ini ada catatan viral di media sosial. Silahkan para mukibin untuk membantahnya, dan para pemirsa juga boleh menambahkan di dalam kolom komentar kalau ada hal-hal lain terkait bagaimana arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi yang seringkali membuat resah di bumi pertiwi. Ini sekelumit catatan kecil. Ini adalah daftar klaim sesat dari klan Ba'alawi di Indonesia. Yang pertama, mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ternyata hanya pengakuan sepihak, tanpa bukti pengakuan dari Nakobah pencatatan keluarga Nabi, Nakobah Sadatul Ashraf dari negeri asal leluhurnya. Kedua, menerapkan politik rasis peninggalan Belanda, merasa ras paling tinggi dan mulia berdasarkan klaim sesat keturunan Nabi. Ketiga, membelokkan sejarah para pendahulu penyebar agama Islam di Nusantara kepada nasabnya. Keempat, menerapkan politik belah bambu, yang atas ditarik tapi yang bawah diinjak. Wali Songo diakui keluarganya, tapi keturunan mayoritas dianggap majhul atau terputus. Kasus ini nyata pada salah satu keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan, di mana salah seorang keturunan laki-laki dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung dalam sebuah insiden nasabnya dituduh dengan indikasi terputus. Kelima, kesalahan fatal Ba'alawi berikutnya, gemar mempersekusi atau menuduh palsu nasab orang lain, bahkan dengan mudahnya menuduh mal'un atau terkutuk. Begitu ada pribumi mengaku keturunan Nabi dengan tanpa dasar alasan ilmiah, mereka marah dengan berkata wajah lokal. Kalau harus wajah Arab di Timur Tengah wajah Arab semua, apa harus jadi cucu Nabi semua? Nah, bagaimana dengan Sayyid yang di Sudan Afrika atau di Cina, yang hitam dan sipit karena mutasi gen datuknya, kawin turun-temurun dengan pribumi? Keenam, mudah mengklaim datuk-datuknya sebagai waliullah dan dengan gegabah membandingkan dengan waliullah lainnya. Lalu diklaim makom kedudukannya lebih rendah dari datuknya. Contoh yang masif makom waliullah legendaris yang sangat dihormati di dunia Islam dan Nusantara. Bahkan terkenal sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani, diklaim jauh lebih rendah dibanding Datuk Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan kesesatan Ba'alawi ketujuh, mengklaim organisasi Islam seperti NU adalah berdiri karena Ba'alawi. Pertanyaannya, adakah Ba'alawi ikut tercantum sebagai pendiri NU? Dan jangan lupa setelah NU berdiri 1926, menyusul tahun 1928, bahkan Robitho Alawiyah itu berdiri atas restu Belanda. Kesesatan Ba'alawi yang terakhir, mengklaim hari kemerdekaan, lambang negara, bendera merah putih, dan banyak hal tentang kemerdekaan Indonesia atas restu Ba'alawi. Sungguh keterlaluan klaim ini. Tanggal kemerdekaan itu ada panitianya, rapat berbulan-bulan sejak BPUPKI hingga PPKI, dan di situ Ba'alawi tidak ada satupun jadi anggotanya. Lalu lambang negara Garuda itu sudah sejak lama dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Burung Garuda itu burung suci mitologi sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Sementara bendera merah putih sudah dipakai sejak era Kediri dan Majapahit. Para founding fathers terinspirasi bahwa NKRI adalah kelanjutan dari kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara di masa silam. Jadi bukan terinspirasi oleh Yaman, sebuah negeri yang hingga sekarang masih kacau balau. Jadi tolonglah sebagai himbauan dan nasihat agar segala narasi dan klaim sesat itu dihentikan. Akhir dari video ini kami sampaikan bahwa tidak ada tujuan untuk mendiskriminasi klan Ba'alawi, namun semua ini dilakukan dengan tujuan rasa sayang sebagai sesama anak bangsa. Kita hanya akan mampu menjadi bangsa besar manakala hidup saling menghormati tanpa merasa lebih tinggi dan mulia. Dari sikap kebersamaan dan toleransi itu akan tumbuh kekuatan dan kebahagiaan yang sejati, dan harus berhati-hati dalam mengklaim milik orang lain. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, arus informatika yang begitu cepat dan masif bisa diakses
oleh semua orang pada saat sekarang ini membuat kita seolah hidup di dalam rumah kaca. Semua orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Semua orang bisa mempersepsikan apa yang terjadi. Dan saat sekarang kebohongan-kebohongan klan Ba'alwi yang mengklaim sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW terkuak, terutama pasca adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kepalsuan dan kekonyolan yang dibangun oleh klan Ba'alwi tentunya harus kita lawan, karena dalam realitanya hal sedemikian di masyarakat kita telah menciptakan struktur sosial yang terbangun atas rasisme klan Ba'alwi. Adanya mukibin-mukibin pekok yang taklid buta kepada mereka, menganggap mereka adalah tokoh-tokoh Islam, tapi nyatanya hanya melakukan gerakan politik, sosial, keagamaan yang menguntungkan bagi klan Ba'alwi itu sendiri. Rasa inferioritas ini akan menghambat daya nalar dan peradaban Nusantara untuk menuju yang lebih baik lagi. Di samping itu, khusus untuk klan Ba'alwi sendiri, tentunya ini sebuah nasihat yang sangat penting agar tidak semakin terperosok kepada kepongahan, kepada klaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi narasi privilege seolah-olah memiliki keistimewaan baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Bukankah agama kita sudah mengajarkan kemuliaan seseorang itu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat manusia akan terangkat dalam tata kehidupan sosial berbasis prestasi dan ilmu pengetahuan, bukan klaim-klaim sepihak, bukan narasi halu mengunggulkan leluhurnya yang ternyata itu adalah dongeng belaka. Apa yang kita lakukan hari ini untuk melawan arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi ke depan akan menjadi titik baik bagi generasi penerus untuk melihat jati dirinya sebagai bangsa yang besar, yang diwarisi dengan kesatria dan kepahlawanan, bukan lagi merasa rendah diri di hadapan klan tertentu yang justru bahkan kesejarahannya di Indonesia didatangkan oleh Belanda di dalam memerankan politik pecah belah, yang pada saat itu bangsa Indonesia sedang melawan penjajahan Belanda, menuntut hak-hak kemerdekaan bangsanya sendiri. Kalau semua itu tidak kita hentikan pada hari ini, toh arus informasi dan ilmu tetap berkembang, kelak anak cucu kita bisa menganggapnya kita sebagai generasi pengecut, tidak berani melawan terhadap kezaliman, terhadap kesesatan yang ditebarkan oleh klan Ba'alwi. Saudara-saudaraku, silahkan share video ini agar tidak lagi masyarakat tertipu menjadi mukibin-mukibin yang taklid buta kepada para Khabib Debolowi, yang tentunya ini tidak baik bagi kehidupan kita bersama, di mana kita sudah bersepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, tapi masih saja ada pola-pola penjajahan spiritualitas, sosial dan politik dari klan tertentu. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.